Halo Sobat Sehat, kembali lagi nih di podcast Sehat bersama Mado. Kembali dengan sini aku Aksan, sini ada Bardo, dan kita akan lanjut nih untuk membahas isu-isu yang gak kalah serunya dari sebelumnya nih. Iya. Nah, gini jadi kan aku sering bingung nih kan kalau kita makan nanti kan di makanan itu ada zat-zat yang intinya berguna bagi tubuh nih. Misal glukosa kan fungsinya untuk menghasilkan ya, ATP atau energi. Nah, aku bingung nih Nah, nantinya kan glukosa ini bakal diproses di sel, di dalam sel. Nah, bagaimana sih caranya si glukosa ini agar bisa masuk di sel dan nantinya bakal diproses seperti itu? Nah, jadi kita yang butuhkan yang namanya alat khusus itu. Jadi alat khusus tersebut yang nanti bakal bantu memasukkan glukosa-glukosa tersebut ke dalam sel-sel kita lalu diproses. Oke? Tanpa lama-lama, mari kita bahas mekanismenya. 2, 3. Nah, jadi teman-teman, di tubuh kita ada organ penting yang namanya pankreas. Pankreas sendiri itu lokasinya ada di bagian rongga perut kita. Nah, di dalam pankreas sendiri ada pulau kecil-kecil yang biasa kita sebut dengan pulau Langerhans, di mana pulau Langerhans tersebut adalah sistem endokrin yang ada pada tubuh kita. Nah, di dalam pulau Langerhans sendiri itu ada sel-sel yang cukup penting nih. Salah satunya adalah sel beta pankreas. Nah, selain itu, nantinya si glukosa ini yang kita peroleh dari makanan bakal masuk ke sel beta pankreas. Nah, caranya gimana? Nah, ada beberapa tahapnya. Yang pertama, si glukosa ini memerlukan protein transporter yang bernama GLUT2 atau glucose transporter 2 yang fungsinya untuk memasukkan glukosa ke dalam sel beta pankreas. GLUT2 ini termasuk jenis transportasi difusi terfasilitasi, artinya tidak membutuhkan ATP atau energi. Kemudian, si glukosa ini langsung ditangkap oleh enzim glukokinase yang nantinya bakal diproses menjadi molekul yang dikirim ke proses glikolisis untuk memproduksi ATP. Nah, di membran sel beta pankreas terdapat kanal yang sensitif ATP, namanya kanal K-ATP channel. Nah, karena ATP di tubuh kita sedang banyak, kanal ini akan tertutup. Kemudian, ion K+ di dalam sel tidak bisa keluar dan mengakibatkan depolarisasi di dalam sel. Akibatnya, ada kanal lain di membran sel beta pankreas yang sensitif dengan depolarisasi ini yang bernama voltage gate channel Ca2+ terbuka. Hasilnya Ca2+ masuk ke dalam sel. Nah, masuknya ion ini memicu pelepasan hormon insulin secara eksositosis. Nah, lanjut nih, insulin ini bakal beredar melalui aliran darah-darah kita menuju ke target yang membutuhkannya, seperti ke sel otot dan lemak. Nantinya, insulin bakal ditangkap oleh reseptornya saat sampai ke target yang namanya yaitu reseptor tirosin kinase. Ikatan ini menimbulkan beberapa reaksi seperti memfosforilasi protein utama di dalam sel yang disebut insulin receptor substrates atau IRS. IRS yang aktif ini akan menaktifkan enzim fosfoinositide 3 kinase atau P13K. Nah, enzim ini yang nantinya akan menyuruh vesikel GLUT4 bergerak ke permukaan sel yang nantinya sebagai jalur masuk glukosa menuju dalam sel. Akibatnya, kadar glukosa darah dapat turun. Nah, ada kondisi sebaliknya ya teman-teman. Jika kadar glukosa di tubuh kita itu turun, nah di organ pankreas sendiri juga ada sel yang bernama sel alfa pankreas. Nah, nantinya saat kadar glukosa di tubuh kita turun, nah sel alfa pankreas ini akan mensekresikan hormon glukagon. Nah, fungsi dari hormon glukagon ini dia sangat berkebalikan dengan insulin. Nah, nantinya si glukagon ini akan memicu atau menginisiasi pemecahan glikogen di hati atau bisa disebut simpanan daripada glukosa. Nah, kondisi klinis lainnya itu ada yang namanya diabetes mellitus tipe 1. Itu terjadi karena sistem imun tubuh seseorang itu salah menyerang dan menghancurkan sel beta yang ada di pankreas, yang menyebabkan untuk pankreas sendiri itu tidak dapat menghasilkan hormon insulin sama sekali. Nah, biasanya pasien dengan DM tipe 1 sendiri itu akan diberikan sebuah pengobatan dengan suntik insulin. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi jika ada pasien DM tipe 1 dia melakukan traveling atau jalan-jalan ke wilayah timur nih. Nah, pasti pada saat dia melakukan jalan-jalan pasti ada perbedaan waktu yang cukup signifikan dari tempat asalnya ke negara tujuan. Nah, hal ini pasti diperkuat dengan waktunya yang bahkan lebih pendek daripada negara asalnya. Nah, hal ini menyebabkan nantinya jam daripada jam makan, jam tidur, jam biologis tubuh dia itu semakin kacau. Nah, menurut studi
yang aku dapatkan menunjukkan bahwa pasien yang jalan-jalan ke wilayah timur ini dia beresiko mengalami stalking. Nah, hal ini kenapa? Nah, hal ini disebabkan karena pemberian insulin basal yang kerjanya 24 jam dia disuntikan terlalu cepat. Nah betul sekali. Nah tapi itu kondisi itu bisa diperburuk juga loh, apalagi kalau misalnya orang tersebut udah disuntik insulin tapi dia tiba-tiba nggak sengaja ketiduran ataupun nggak makan sama sekali. Nah nanti insulin yang ada di tubuh orang itu bakal mengambil sisa-sisa glukagon yang ada di tubuh dia. Nah ingat kan, otak itu kan dia energinya full dari glukosa kan ya. Nah nanti otak sendiri tuh bakal bingung nih, kok mana semua nih glukosanya, kok hilang semua gitu-gitu. Jadi dia nggak dapat energi buat tubuh agar kerja otak itu biar bisa jalan gitu loh. Nah itu bisa kita rujuk atau itu bisa merujuk pada suatu kondisi lain yang kita namakan sebagai hipoglikemia atau kekurangan glukosa pada aliran darah. Wah, ngeri juga ya Sa, berarti Sa. Tapi di sini aku mau nanya. Nah, ada gak terapi untuk mengalami kondisi tersebut atau hipoglikemia tadi ya? Oh, ada dong. Nah, berdasarkan studi yang sudah aku pelajari ya, Rul, di sini ada studi yang menunjukkan perbandingan antara dua tipe insulin basal, yaitu Gargin yang itu durasinya itu bisa 24 jam dan juga dengan Degludec atau insulin ultra long acting. Studi ini menunjukkan bahwa Degludec punya durasi kerja lebih dari 40 jam dan profilnya sangat datar. Artinya, insulin Degludec ini jauh lebih fleksibel. Dengan pemberian insulin basal ini, pasien bisa menyesuaikan jadwal suntik mereka, maju atau mundur 8-16 jam saat lintas zona waktu tanpa risiko stacking atau hipoglikemia separah Gargin. Wah, jadi seperti itu ya Sa mekanismenya. Nah, kesimpulannya, jika ada pasien DM tipe 1 tapi dia malah nekat atau traveling atau jalan-jalan ke suatu tempat atau bahkan ke luar negeri, itu kondisi yang sangat meribetkan ya Sa. Iya, benar banget. Tapi keribetan itu bisa dibenahi jikalau kita sebelumnya ada planning kuat untuk melakukan perjalanan. Nah, dengan memahami mekanisme fisiologi daripada insulin dan kita juga memahami inovasi yang tengah berkembang di negara atau di kondisi zaman sudah maju ini, khususnya di bidang travel medicine, itu merupakan kunci kuat untuk persiapan kita melakukan perjalanan dan mengamankan kondisi tubuh kita. Oke, bener banget. Ya, jadi ingat ya teman-teman, sebelum kalian traveling, pastikan kalian mempunyai planning yang sudah mantap ya, agar kalian bisa terhindari dari mara bahaya yang akan kalian dapatkan nanti saat lakukan traveling. Oke, mungkin cukup sampai ini dulu untuk part kali ini. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa nextnya di podcast Sehat bersama Madok. Sampai jumpa teman-teman.